Ler ilir, tandore wusumilir, tak ijo royo royo, tak senggo temanten anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Pada kali ini, sobat sobur, ya, sobur, sobat Urip, ya, sobur sekalian, kita akan bahas tentang 3 hal yang pasti dialami seorang Muslim, dan tiga-tiganya ini bagus, ya, tiga-tiganya ini bagus. Ini keterangan saya ambil dari kitab Al-Wabilus Sayyib. Ya, mari kita saksikan. Ya, sobat Urip sekalian, jadi saya bacakan ya. Saya langsung terangkan saja. Jadi kita semuanya orang Islam itu pasti mengalami 3 perkara ini atau 3 keadaan ini, yakni yang pertama keadaan syukur. Syukur, ya. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar. Kemudian yang ketiga adalah istighfar atau bisa kita artikan taubat. Ya, taubat. Baik. Jadi seorang muslim, ya, ketika dia tahu, faham tentang agamanya, maka pertama kali ketika mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur, ya, bersyukur. Jadi syukur itu tentu saja ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, ya. Nah, kenikmatan itu memang harus diikat dengan syukur, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menerangkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur maka akan ditambah nikmat kita. Sebaliknya kalau kita kufur maka Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih. Ya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan ni'amu minallahi ta'ala tataradafu alaihi faqayyaduha atau faqayduha asyukru. Ya. Jadi nikmat dari Allah itu ya tatarodaf, ya, jadi ada kalanya banyak, ada kalanya sedikit, ya, maka bisa diikat dengan syukur, ya. Nah, syukur itu mabniun ala thalathati arkan, ada 3 rukun syukur. Jadi kalau syukur ini salah satunya nggak ada, salah satu dari rukun ini nggak ada, maka syukur kita nggak sempurna, gitu ya. Ya, yang pertama apa? Al-i'tirafu biha batinan. Jadi mengetahui bahwa ini adalah nikmatnya Allah, gitu ya, nikmatnya Allah. Jadi benar-benar muncul dalam hati kita itu pengakuan bahwa nikmat yang diberikan, nikmat yang kita dapat itu adalah dari Allah, bukan dari kemampuan kita, bukan dari usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah. Apapun usaha kita, biar kaki di kepala, kepala di kaki, gitu kan, tulang dibanting-banting, ya, banting tulang, tulang dibanting-banting, ya, itu hanya sekedar asbab. Pada hakikatnya yang memberikan rizki, ya, adalah Allah, gitu. Jadi benar-benar tahu, faham bahwa apapun yang kita miliki saat ini, apapun kenikmatan yang kita dapatkan saat ini, semuanya adalah pemberiannya Allah. Jadi secara lahir, secara batin, kita faham bahwa kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah, ya. Tanpa ini maka kita akan menjadi kufur. Contoh si Korun, ya. Korun itu dia merasa bahwa ini harta, ini saya peroleh dengan jerih payah saya sendiri, bukan dari siapa-siapa. Kok saya harus keluarkan zakat, gitu, ya. Nah, orang-orang yang susah atau sulit mengeluarkan zakat, orang-orang yang berat untuk mengeluarkan zakat, karena dia merasa bahwa dalam hatinya itu dia merasa bahwa hartanya itu dia dapatkan dari jerih payahnya, bukan pemberiannya Allah. Nah, maka rukun pertama dari syukur adalah
ya, kita meyakini ya dari hati kita, dari batin kita bahwa kenikmatan yang kita dapatkan adalah pemberian Allah. Kemudian rukun yang kedua, wa tahaddatsu biha zahiran. Kita mengungkapkannya secara zahir, ya. Kita menampakkannya, ya. Kita beri makan kaum fakir miskin, kita keluarkan zakat, infak, sedekahnya. Ya. Kita nampak senang, ya. Memuji secara lisan alhamdulillah. Itu tahadduts bin ni'mah, ya. Kita kasih kabar gembira ke saudara kita, oh saya baru dapat ini nih, gitu. Ya, bukan untuk pamer, bukan, tapi untuk tahadduts bin ni'mah. Ya, beda ya. Pamer itu kan ada perasaan ngenyek gitu, ada perasaan menghinakan lawan bicara gitu, dengan kita meninggikan diri kita sendiri. Kalau tahadduts bin ni'mah tidak. Kita ngasih info bahwa kita ini senang. Dan misalnya, oh besok anak saya menikah, tuh kasih undangan, itu tahadduts bin ni'mah, dapat rezeki namanya menantu. Nah, gitu ya. Terus kemudian wa tasrifuha fi mardatillah, dan mentasarufkan kenikmatan yang kita dapatkan karena tadi kita yakin bahwa apa yang kita punya berasal dari Allah, maka kita tasarrufkan, kita belanjakan, kita manfaatkan, ya, kita tasarrufkan di jalannya Allah. Maksudnya begini, kita dapat rezeki nih, ya, ditasarrufkan di jalan Allah itu bukan cuma diinfakkan ke masjid, enggak, atau diinfakkan ke anak yatim piatu, enggak. Kasih jajan anak, ya, kasih uang belanja istri, kasih orang tua, ya, kerabat yang berhak, ya, itu yang utama. Masih lebih-lebih nih, boleh bantu anak yatim, bantu orang miskin, ya, gitu. Tapi yang pertama kita harus tengok dulu keluarga kita, apakah mereka sudah cukup. Kalau sudah cukup, nah, standar cukup dalam Islam itu berbeda ya, standar cukup dengan standarnya orang sekarang. Standarnya orang sekarang itu cukup itu kalau semuanya udah wah. Ya, di dalam Islam tidak demikian. Cukup itu artinya udah cukup, kebutuhan primernya tercukupi. Ya. Maka bisa bantu yang lain, gitu. Terus kemudian ya, itu keadaan pertama. Orang kalau dikasih kenikmatan bersyukur dan dibangun atas 3 rukun tadi. Terus kemudian yang kedua itu adalah mihan, bencana atau musibah. Ya, orang ditimpa musibah, maka apa? Farduhu fiha as-sabr wa taslim. Maka ketika kita ditimpa musibah, maka fardunya atau seharusnya kita ini adalah melakukan atau dalam keadaan demikian kita harus bersabar dan taslim, pasrah. Ya, pasrah. Nah, sabar. Nah, sabar itu juga punya 3 rukun. 3 rukun sabar. Yang pertama, فإذا قام بها العبد كما ينبغي ya inqalabat al-mihnatu fi haqqihi minhatun, ya. Jadi kalau sabar, tiga rukun sabar ini dilakukan, maka bencana yang dia dapatkan itu sebenarnya sudah menjadi mihnah, minhah, ya. Jadi kalau mihnah bencana, kalau minhah itu kayak nikmat gitu ya. Sama kayak nikmat itu kenikmatan. Kalau nikmat itu azab, ya. Ya, bencana. Ya, jadi yang awalnya mihnah menjadi minhah. Nah, gitu. Masya Allah, ini namanya jinas, ya. Jinas. Jadi dalam ilmu balaghah sebenarnya jinas. Oke, jadi apa aja rukunnya? Ya, jadi rukun sabar itu juga ada 3. Yang pertama apa? Habsun nafsi 'anis sukhti bil maqduri. Menahan diri dari marah kepada takdir. Ya, sebagian orang kan kalau ditimpa musibah, kenapa saya sih yang ditimpa musibah? Kenapa nggak dia aja tuh yang nggak sholat, yang nggak zakat gitu ya? Dia nggak pernah umroh, saya sudah pernah umroh. Saya ini sudah banyak zakatku, sudah banyak sedekahku. Kenapa saya juga yang ketimpa musibah gitu? Ya, ini namanya marah kepada takdir. Nah, ini orang nggak sabar kalau marah kepada takdir. Jadi apapun takdir yang menimpa kita, maka itu adalah menjadi ketentuannya Allah dan kita harus terima, ya, terima.
Terus kemudian wa habsul lisan yani syakwa, menahan lisan dari mengeluh, banyak mengeluh. Ya, tadi itu secara lisan ya. Secara lisan dan secara diri juga marah. Jadi gaya begitu itu udah double tanda bahwa dia tidak sabar. Makanya ketika ada sebagian anggota keluarga kita ya, orang yang kita cintai itu kemudian pulang ke rahmatullah ya, maka menangis itu boleh, tapi menangis yang proporsional, wajar. Nangis air mata meleleh, menangis sedih boleh. Yang tidak boleh itu ketika berlebihan ya. Jadi tadi tidak bisa dia marah kepada takdir dan tidak menjaga lisannya, dia ngomel. Nah, ini pertanda bahwa dia tidak ridha kepada ketentuannya Allah, dan itu membuat Allah lebih murka lagi. Kemudian yang ketiga, habsul jawarih 'anil maksiyah. Ya, menahan anggota tubuh dari maksiat. Dari maksiat. Ya. Ya, itu juga salah satu pengertian dari sabar. Sabar itu salah satu jenis kesabaran itu adalah kita mampu menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kadang-kadang mungkin ketika kita bersama-sama dengan orang banyak, ya, dan orang-orang teman kita adalah orang-orang soleh, maka kita akan merasa malu ketika kita melakukan maksiat. Tetapi ketika kita bersendirian, ya, dalam keadaan sendirian, kadang-kadang terbesit untuk berbuat maksiat, apalagi pegang HP, terhubung internet. Na'udzubillah min dzalik, kadang itu terjadi. Ya, maka ketika sudah terlanjur maksiat, maka akan berlanjut ke keadaan yang ketiga, yaitu an-nadam, istighfar, ya, istighfar. Gitu, taubat ya, taubat. Dan taubat itu ada beberapa syaratnya. Insya Allah kita akan bahas lain kali ya. Jadi untuk hari ini itu dulu ya, 3 keadaan. Yang pertama adalah syukur, ketika kita diberi nikmat maka kita bersyukur ya. Tadi ada 3 rukunnya ya. Rukun syukur adalah yang pertama, meyakini dalam hati bahwa pemberian yang kita anugerah yang kita terima adalah pemberiannya Allah. Kemudian yang kedua, tahaddus bin ni'mah, ya, kita menceritakan nikmat-nikmat yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, mentasarufkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kembali ke jalan Allah, ya, yakni ke jalan yang benar ya. Nah, terus kemudian sabar tadi ada 3 rukun juga. Yang pertama, menahan diri dari marah kepada takdirnya Allah. Kemudian yang kedua, menahan lisan dari mengeluh. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah ya. Untuk yang taubat, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan kajian sedikit di channel ini. Ini merupakan nasihat bagi diri saya sendiri dan juga bagi pemirsa semuanya. Semoga bermanfaat ya. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di surganya ya. Walaupun saat ini kita hanya berkumpul di alam gaib gitu ya. Anda menyaksikan saya dari kegaiban dari istilahnya orang sekarang itu daring ya, dalam jaringan. Tapi tidak apa-apa ya, semoga niat kita untuk menambah pengetahuan diberi oleh Allah, pengetahuan dan juga dianggap atau dihitung sebagai amal soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.